Selatan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara sharing session dengan tema pengadaan dana hibah MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh MNTC kepada saya yang pertama kalinya pada saat ini diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada acara pada channel kali ini. Sebelumnya saya sampaikan yang saya hormati Bapak Mudi Santosa selaku Direktur Utama MSTC, yang saya hormati Bapak Mukhlis Isnaini selaku Komisaris MSTC, dan narasumber kita Bapak Haji Muhammad Kasman, SPMP, dan seluruh anggota MSTC yang mengikuti acara pada kali ini. Terima kasih atas kehadirannya di waktu yang libur ini, yang mungkin lagi asik sama keluarga, masih disempatkan untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Tema kali ini memang tema yang jarang diambil, tema yang jarang kita dapat di acara-acara diskusi online di tempat-tempat lain juga. Jadi semoga ini bisa menambah asana hawasan kita di dunia berdoa dimulai. Cukup. Baik, kepada Pak Kasman, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, Pak Kasman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Satrio, yang terhormat Pak Muji Santosa yang berada jauh di seberang benua ya, lagi di Paris nih, lagi di Paris di Perancis. Kemudian Pak Mukhlis, juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ya, hari ini ya mungkin kita nggak ngira sebenarnya hari ini ternyata cuti ya, cuti Imlek gitu. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang memiliki kegiatan di luar. Nah, pada hari ini izinkan saya berbagi cerita sharing session karena barusan kami jadi tuan rumah MTQ Nasional ke-29 bulan Oktober kemarin gitu. Nah, minta tolong Pak Satrio ya ininya. Bisa ditayangin Pak. Oke. Nggak tahu juga nih, kan biasa nih kalau Zoom meeting selalu ada gangguan goib ya. Mungkin karena cuacanya tadi kurang mendukung sehingga jaringannya agak sedikit terganggu. Nah, sambil Pak Satrio menayangkan presentasinya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Kasman. Sebelumnya saya adalah pengelola PBJ Badia, tapi barusan tadi saya distrukturalkan menjadi kepala bagian pengelola PBJ di Setda Prop Kalimantan Selatan. Di sini ada kontak person saya, ada email, ada nomor WA juga, kemudian ada medsos saya juga. Nah, di organisasian saya di IAPI
juga sebelumnya sebenarnya di IVI ya, tetapi sekarang saya ke struktural. Nah, sebelumnya saya akan membacakan pantun dulu. Pergi ke pasar menggendong bakul untuk membawa sayur dan ikan. Di Kalimantan Selatan kita berkumpulnya pecinta Al-Quran. Pantai indah, lautnya nampak tenang, jangan lupa bawa bekal bila bertamasya. Al-Quran dibaca dengan rasa senang, Al-Quran kekal sepanjang masa. Demikian. Pak Nasir nggak ada nih. Biasanya Pak Nasir yang Raja Pantun. Nah itu di tanggal berapa nih? Tanggal 10 Oktober itu dimulainya acara MTQ nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Tepatnya itu di kawasan yang disebut dengan Kiramfak di Banjarbaru. Nah, situ nampak kelihatan ada Bapak Menteri Agama, ada Pak Sabirin, Gubernur kami, dan yang memukul beduk itu pertanda pembukaan dari MTQ nasional adalah Bapak Wakil Presiden. Nah, sebenarnya Kalimantan Selatan itu 52 tahun yang lalu pernah juga menjadi tuan rumah, yaitu menjadi tuan rumah yang MTQ yang ketiga. Nah, di tahun 2022 ini kembali menjadi tuan rumah. Nah, jumlah kafilah yang mengikuti MTQ kali ini sekitar 34 provinsi. Nah, di tahun sebelumnya di MTQ ke-28 yang dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat, Sumatera Barat itu menjadi juara umum gitu ya, tetapi di di acara MTQ ke-29 ini Kalsel juga tidak kalah juga ya. Jadi Kalsel menjadi juara umum ketiga, tetapi yang membanggakan kami adalah Kalsel dinobatkan sebagai pemrakasa rekor MTQ nasional ke-29 dengan konsep panggung yang digital, futuristik, dinamis, bernuansa religi pertama di Indonesia. Nah, penghargaan ini diberikan oleh LEVRID, jadi lembaga prestasi Indonesia Dunia yang diterimakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur. Nah, kenapa di acara MTQ Nasional 29 ini Kalsel mendapatkan penghargaan itu karena pada saat opening dan closing ceremony panggung utama MTQ yang sangat megah, yaitu 38 kali 10 meter dengan permainan lighting yang dilengkapi dengan layar LED gitu ya. Jadi sangat futuristik sekali. Nah, kemudian apa yang mendasari MTQ ini? Bagaimana pendanaannya? Kemudian bagaimana pengadaan barang jasanya itu berdasarkan kepada beberapa peraturan, diantaranya yaitu Permendagri. Nah kan perlu saya sampaikan bahwa MTQ yang kami gelar di kemarin itu anggarannya berdasarkan hibah dari provinsi yang diserahkan kepada LPTQ. Ya. Nah dasar dari hibah itu sendiri adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020, yaitu tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, selain itu juga mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa untuk penyelenggaraan musabakah Al-Quran tersebut ada pedoman musabakah Al-Quran dan Al-Hadis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di tahun 2020.
Nah, selain itu ada lagi surat Ketua Umum LPTKI tingkat nasional perihal petunjuk teknis penyelenggaraan MTQ 29 tahun 2022. Nah, jadi dari pemerintah seperti kita ketahui kan hibah itu macam-macam ya. Untuk kali ini adalah hibah yang diberikan oleh Provinsi Kalimantan Selatan kepada LPTKI Kalimantan Selatan yang sebelumnya memang sudah ada gitu ya, dalam rangka untuk menunjang dan mendukung kegiatan LPTKI. Nah, dana hibah ini kemudian dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah, yaitu antara Pemprov dengan LPTKI Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di dalam NPHD ini itu ditulislah ketentuan-ketentuan, di antaranya adalah hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah ke LPTKI, di antaranya itu diperuntukkan untuk operasional LPTKI, kemudian pembiayaan pembinaan Kapilah Kalsel, kemudian penyelenggaraan MTQ 29 tahun 2002 itu sendiri. Itu jadi semua biayanya di-cover oleh biaya hibah ini. Nah, karena LPTKI itu kekurangan sumber daya manusianya, maka Gubernur juga menerbitkan SK yang menetapkan susunan kepengurusan LPTKI. Nah, lalu selanjutnya dibentuklah kepanitiaan gitu ya. Di sini kita lihat bahwa hibah itu adalah pemberian bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dari pemerintah daerah secara spesifik dan telah ditetapkan peruntukannya. Jadi bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain. Nah, lanjut Pak. Nah, di sini adalah proses pemberian hibah. Calon penerima hibah itu bisa pemerintah pusat, pemerintah Pemda lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, ormas, kemudian parpol. Nah, di sini si calon penerima hibahnya untuk kegiatan MTQ ini adalah LPTKI. Nah, di sini ada urutannya, di situ LPTKI mengusulkan usulan tertulis kepada pemerintah daerah, kemudian kepala daerah itu dalam hal ini gubernur itu meneruskan kepada SKPD terkait, Setda, dalam hal ini adalah Biro Kesra ya. Nah, kemudian diproses di TAPD. Dan di sini lalu diberikan rekomendasi, kemudian pertimbangan-pertimbangan, akhirnya masuk ke dalam anggaran RKPD, KUA PAAS, kemudian diterbitkanlah Perda APBD. Nah, gubernur itu atau kepala daerah menerbitkan keputusan daftar nama penerima. Nah, salah satunya ini adalah LPTKI. Nah, kemudian dibuatlah dokumen pencairan hibah yang dibuat dalam bentuk NPHD. Nah, di sini terus Pak ya, kan ada beberapa daftar penerima hibah. Kemudian lanjut Pak. Nah, yang untuk ini yang nomor 5 ya. Jadi LPTKI itu merupakan badan dan lembaga yang berbadan hukum. Nah, untuk lembaga dan berbadan hukum itu syaratnya itu adalah badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial. Dan di sini dia pengurusannya di daerah domisili, kemudian ada beberapa syarat-syarat lain lagi gitu ya. Lanjut Pak. Nah, tadi
hibah itu diberikan dengan membuat NPHD. Jadi NPHD daerah adalah BD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Nah, jadi di situ pada dasarnya adalah pihak pertamanya pemerintah daerah, kemudian pihak keduanya adalah si penerima hibah. Di situ ditentukan hal-hal hak dan kewajiban, kemudian tujuan, kemudian besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima itu untuk apa saja. Nah, kemudian tata cara penyalurannya, kemudian tata cara pelaporan hibah. Nah, termasuk pengadaannya juga bisa diatur di dalam NPHD itu. Nah, tetapi kadang-kadang NPHD itu tidak secara jelas menyebutkan pengadaannya mengacu kepada apa gitu. Biasanya kepada peraturan yang berlaku. Nah, NPHD ini sebenarnya di dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi dinamika perubahan yang tidak sesuai di lapangan, itu dapat saja dilakukan adendum perjanjian. Nah, kemudian lanjut prosesnya di dalam pelaksanaannya itu tadi kan pertama di balik ke atas, Pak. Ya, jadi LPTQ sudah ada susunan pengurusnya, kemudian sudah mendapatkan juga anggaran hibah untuk pelaksanaan MTQ, tetapi LPTQ ini kekurangan sumber daya manusianya, lalu minta bantuan kepada kepala daerah. Nah, kepala daerah di sini menerbitkan suatu SK tentang pembentukan panitia penyelenggara MTQ. Nah, si penyelenggara daerah ini kan ada banyak barang jasa yang harus diadakan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan MTQ. Kemudian meminta bantuan ke LKPP, yaitu kepada Direktur Advokasi Pemerintah Daerah tentang penunjukan tim advisor. Nah, di sini lalu kepala PA pengguna anggaran, yaitu Pak Sekda, itu menerbitkan surat tentang penetapan tim pendamping pengadaan barang jasa. Di sini tim pendamping ini yang terdiri dari advisor dan pendamping advisor itu tugasnya adalah memberikan pendapat, saran dan masukan serta pertimbangan terkait proses pengadaan barang jasa MTQ. Nah, sebelumnya mereka melakukan studi komparasi ke tuan rumah MTQ ke-27 di Medan. Nah, kenapa ke Medan ya? Karena di Medan, kenapa ke Medan? Bukan ke Sumbar, padahal Sumbar kan lebih dekat tuh waktu pelaksanaannya, karena dia yang ke-28, sementara Medan penyelenggara MTQ nasional ke-27. Nah, karena kami ingin melakukan perbandingan yang sama gitu. Yang Medan itu dananya dana hibah, sementara kalau di Sumbar itu biaya anggarannya itu adalah APBD. Nah, dari sana ternyata di Medan itu juga berbeda dengan Kalimantan Selatan. Jadi mereka hasil dari temuan tim itu tidak informasinya gitu ya, mereka tidak membuat suatu pedoman, kemudian penyelenggaraannya juga pemilihannya juga semacam seperti pemilihan langsung ya. Nah, produk yang dihasilkan oleh tim pendamping MTQ ini adalah terbitnya suatu pedoman
pelaksanaan PBJ. Jadi mirip seperti Perpres atau Perlem gitu yang mengatur bagaimana cara penyelenggaraan atau pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, isi dari pedomannya ini mirip sekali dengan Perlem dan Perpres. Nah, kemudian PA itu menunjuk panitia pengadaan barang jasa dan pejabat pengadaan barang. Nah, kebetulan saya terlibat sebelumnya ini di kepanitiaan barang dan jasa. Nah, metode pemilihan pengadaan barang jasa melalui penyedia yang ada diatur di dalam pedoman tersebut itu ada purchasing, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, pengadaan yang kecualikan, dan tender. Nah, di sini hampir semua metode ini kita lakukan dalam rangka untuk memilih penyedia yang mendukung pelaksanaan MTQ. Nah, untuk tender itu nilainya adalah 500 juta ke atas. Nah, kemudian kalau pengadaan langsung itu sampai dengan 500 ya. Kemudian e-purchasing itu kami lakukan di marketplace, MBIS Market, dan di etalase marketplace yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian ada juga penunjukan yang bersifat khusus atau keadaan tertentu. Nah, di itu kita pernah mengadakannya juga gitu. Dan sebagai informasi, karena anggarannya ini tidak bisa diinput di dalam sirup hibah ya, maka dilakukan secara konvensional. Nah, lanjut Pak, di bidang-bidang yang mendukung pelaksanaan MTQ ini. Dan ini dibuatlah bidang-bidangnya itu hampir sekitar 26 bidang, dan si koordinatornya adalah dinas-dinas. Jadi dinas-dinas, tapi kepala-kepala dinas, kemudian dinasnya sesuai dengan tupoksinya gitu. Tetapi di sini lepas dari kedinasan. Nah, contohnya saja seperti malam ta'aruf. Nah, itu kan kepala dispora nih sebagai koordinatornya. Kemudian kalau yang panggung Astaka, kegiatan penyu itu PUPR. Nah, itu ada Bapak lihat ya. Kemudian lanjutnya Pak. Nah, di bidang-bidang juga ada anggaran lain gitu ya. Jadi dana anggaran penyelenggaraan MTQ ini ada 2. Jadi satu itu murni hibah yang diserahkan oleh Pemda ke LPTQ. Nah, itu merupakan dana hibah yang ada di panitia penyelenggara. Nah, kemudian ada lagi dana yang mendukung, anggaran yang mendukung kegiatan MTQ yang ada masih di SKPD gitu. Nah, jumlahnya tidak besar, tetapi hampir semua bidangnya ada untuk mensupport kegiatan MTQ. Dan ini dilakukan sesuai dengan Perpres atau Perlem, karena anggarannya APBD gitu. Jadi saya ulang lagi, anggarannya ada 2, ada yang hibah, kemudian ada yang masih APBD. Maaf, di atasnya Pak Satrio. Nah, ini contoh kegiatan lanjutnya Pak. Nah, ini untuk kegiatan
opening dan closing ceremony, jadi pembukaan dan penutupan MTQ-nya itu nilai sekitar 30-an 1 miliar. Itu dilakukan dengan cara tender. Nah, dengan cara tender, kemudian yang venue lomba-lomba yang lain juga dilakukan secara tender langsung. Penunjukan langsungnya untuk kegiatan pengadaan cincin untuk dewan juri. Nah, kemudian ada seragam, kemudian ada piala-piala. Ini dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Nah, oke, lanjut Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan pengadaan barang jasa ini karena tidak ada kode sirupnya, maka dilakukan secara konvensional. Jadi kami melakukannya itu secara konvensional, secara manual, namun tetap kekinian gitu ya. Nah, seperti kita lihat, ini mulai dari pengumuman, kemudian pendaftaran, pengambilan dokumen, penjelasan. Nah, ini tahapannya sama seperti tahapan yang diatur melalui Perpres atau Perlem ya. Nah, tetapi meskipun konvensional, kita tetap tidak membagi, misalnya pendaftaran kita pakai link, pakai Bitly, kemudian bisa juga menggunakan barcode. Nah, jadi mereka mendaftar memang datang gitu ya, datang tatap muka, kita verifikasi persyaratan yang kita umumkan gitu ya. Nah, kemudian apabila mereka memenuhi syarat, maka mereka diberikan akses atau link untuk mendownload dokumen. Nah, begitu juga dengan pengumuman itu kita tayangkan pada LPSE juga. Jadi LPSE Provinsi Kalimantan Selatan kita numpang menayangkan di LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ditambah lagi dengan di websitenya Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan. Nah, jadi keterbukaan itu tetap kita utamakan. Nah, kemudian seperti berita acara unmissing, kemudian ada adendum apa segala macam, itu juga kita dalam bentuk email atau soft file gitu. Jadi kita tidak memberikan mereka dalam bentuk hard copy. Nah, ini contoh dari paket 1 ruang lingkup dari kegiatan pembukaan dan penutupan. Salah satu yang jadi penilaian itu adalah ini ada beberapa item pekerjaan. Nah, seperti perhitungan mundur menuju MTQ ke-29. Nah, itu jadi kegiatannya itu adalah semacam secara elektronik gitu ya, yang ditayangkan di Tugu, ada salah satu Tugu di kota kami, itu mereka hitung mundur selama 14 hari dengan berbagai macam animasi. Nah, kemudian ada lagi video taping, itu ada 10 judul video yang menggambarkan kebudayaan, kemudian wisata, kuliner di Kalimantan Selatan. Kemudian ada lagi media replacement, placement, kemudian digital campaign. Nah, kemudian yang event, jadi eventnya itu adalah pembukaan dan penutupan. Nah, di situ
kita tidak menggunakan bobot. Semula itu kami mau mengadakan semacam beauty contest, tapi agak susah juga karena di pedomannya itu bobot antara harga dengan teknis ada 50-50. Nah, kami khawatirkan kalau dengan beauty contest itu kemungkinan mereka akan banting harga gitu. Akhirnya kami tidak melakukannya dengan beauty contest. Selain juga kalau beauty contest kan kita perlu juri ya kan, juri yang ahli-ahli di bidangnya gitu. Nah itu, oh ya, sebagaimana tender yang lazim kita lakukan, kami juga mendapatkan ada disediakan masa sanggah, kemudian kami juga mendapatkan satu sanggahan gitu ya. Dan alhamdulillah bisa kita jawab gitu ya, sesuai dengan yang mereka sanggahkan itu. Nah, di situ ada itu yang saya setelahnya tadi Pak Satrio. Nah, itu kan ada tugu. Oh, yaitu ini adalah daftar pemenang. Daftar pemenang dari daftar I.O. atau penyelenggara masing-masing cabang lomba, yaitu venue-nya. Nah, kemudian lanjutnya itu ada gambar. Nah, itu yang saya sebut tadi hitung mundur. Jadi penayangan animasi pada tugu di kota kami. Kemudian di sebelahnya itu adalah tema-tema dari video taping yang semuanya berjumlah 10 judul yang ditayangkan di TV TVRI nasional, TVRI lokal, dan TV swasta nasional. Nah, lanjutnya tuh ada lagi itu foto-foto dari pembukaan. Nah, itu tadi ada panggung yang besar, kemudian layar LED, kemudian ada kembang api juga gitu ya. Jadi sangat meriah sekali. Nah, itu lanjut. Nah, itu foto beberapa berita-berita yang dimunculkan pada beberapa media nasional. Nah, demikian tadi sharing session yang saya bisa sampaikan, saya bagi pengalaman kami sebagai tuan rumah MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah selesai dengan sukses, dan insya Allah di tahun 2024 informasinya itu yang jadi tuan rumah itu Aceh gitu ya, tapi ada juga informasi katanya di Jawa Tengah gitu ya. Tapi yang saya dapatkan website di LPTQ Aceh, mereka kayaknya sudah mempersiapkan diri dengan melakukan rapat dan bersedia menjadi tuan rumah. Bahkan bahkan di 2026 MTQ yang ke-31 nih Kaltim kepingin jadi tuan rumah juga informasinya, karena untuk di tahun 2026 itu Kaltim juga genap 50 tahun jadi tuan rumah di sebelumnya gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya itu. Nah, oh ya, mungkin perlu saya sampaikan kesimpulannya, yaitu hibah itu tadi bisa berupa hibah pada dasarnya adalah bantuan, bisa berupa uang, barang, kemudian jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemda lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat, dan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, PBJ dalam rangka
hibah itu tidak harus mengikuti tata cara Perpres 16/2018 berupa perubahan maupun turunannya selama dituangkan di dalam NPHD. Jadi tergantung NPHD-nya ngaturnya seperti apa gitu ya. Nah, namun wajib mengacu pada tata nilai, yaitu prinsip dan etika pengadaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek teknis maupun administratif. Nah, tetapi di Kalimantan Selatan yang seperti saya sampaikan di atas tadi, kami memerlukan adanya satu payung hukum, yaitu berupa pedoman. Jadi pedoman pengadaan barang jasa yang memayungi dan mendasari kami untuk melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan tata nilai dan aspek teknis maupun administrasi. Nah, kemudian begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tak ada nasi, cukuplah bihun. Sayur tak ada, tersedia unlam. Lanjutkanlah MTQ setiap tahun untuk syiar agama Islam. Juri yang adil adalah juri yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian Pak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasman atas ini paparannya. Ini nampaknya belum ada pertanyaan di chat ya. Ini saya coba tanyain ya. Ini kalau melihat dari tadi aturan yang dipakai, jadi pengadaannya mirip kayak ini ya, kayak pengadaan yang dikecualikan tuh ya, Pak ya, karena dia bikin pedoman sendiri kan. Iya, iya. Mirip-mirip seperti itu ya. Jadi di kami ini selain diatur di NPHD, kemudian kami juga membuat pedoman PBJ. Nah, pedoman PBJ-nya itu juga kami minta bantuan advisor. Nah, jadi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa dalam rangka penyelenggara MTQ ini kami didampingi oleh advisor dari LKPP. Bahkan di dalam salah satu tugasnya itu mereka mendampingi kami panitia penyelenggara itu membuat suatu pedoman gitu. Jadi pedomannya itu memang mirip dengan Perpres juga gitu. Yang tadi Pak, yang jenis pengadaannya, metodenya juga macam-macam gitu ya. Ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung gitu, ada tendernya sendiri, bahkan ada purchasing juga. Demikian. Oke, Pak Kasman. Ini ada yang raise hand, Mbak Teti. Silahkan, Mbak Teti. Di unmute ya. Ya, silahkan. Iya. Ya, izin. Terima kasih, Pak. Kalau tadi lihat di pedomannya juga itu kan ada tendernya juga ya, Pak, selain dari purchasing, selain dari pengadaan dikecualikan. Nah, untuk tendernya itu kalau saya lihat itu dibagi menjadi beberapa paket ya, Pak, untuk yang 32 miliar. Berarti pemenangnya juga banyak ya, Pak? Apa setiap paket itu bisa berbeda pemenangnya? Tadi kan ada paket 1, paket 2 ya? Iya, iya. Ada total untuk yang IO aja gitu ya, yang IO. Ya, saya tanyakan yang IO itu Pak, karena kan dibagi jadi beberapa paket ya. Apakah jadi pemenangnya juga kan banyak gitu ya, bisa berdasarkan paketnya, ataukah bagaimana? Iya, pemenangnya kebetulan itu totalnya ada 12, pemenangnya itu memang beda-beda Bu. Beda-beda sesuai dengan penawaran mereka yang memenuhi syarat gitu. Iya, seperti yang tender itemized itu ya Pak, berarti ya bisa menawarnya seperti itu ya? Enggak. Tapi beda dengan itemized, memang penawarannya itu dibikin beberapa paket.
paket tendernya memang terdiri atas beberapa paket. Jadi yang paket satu, nah jadi paket satu itu yang ada untuk pembukaan dan penutupan itu nilainya yang agak besar. Sementara untuk paket-paket 2 sampai 12 itu yang untuk venue lomba-lomba. Nah, untuk lomba-lomba itu nilainya tadi kan kalau pengadaan langsung itu sampai dengan 500. Ya, 500 yang juta. ini 500 ke atas gitu. Jadi 500 sampai 1,2 miliar gitu. Oh, jadi itu tendernya dibikin berkali-kali gitu ya Pak? Saya pikir tadi satu kali tender, tapi ada beberapa paket gitu. Tendernya jadi sesuai jumlah paket gitu ya, tetap berkali-kali tendernya ya? Cuma bersamaan gitu Bu. Iya, cuma bersamaan. Ya, tapi paketnya berbeda. Saya satu kali tender, tapi paketnya banyak gitu. Jadi bisa kayak pilih itemize gitu. Baik-baik Pak, terima kasih Pak. Bu Teti. Terus itu penyusunan pedomannya itu dia tahapannya ada di mana kan? Sebelumnya gini, itu kan kalau di baganya tadi kan ada usulan ya, ada usulan dari calon penerima hibah. Nah, sementara di sini kan di situ udah ada LPTQ gitu yang terima, berarti LPTQ-nya itu ngajuin ke mana, ke Pemdanya, kemudian udah pada saat pembahasan RKA itu udah ada ininya calonnya gitu, calon penerimanya atau gimana itu? Oh iya, LPTQ itu kan boleh dibilang kan salah satu penerima hibah ya, tetapi untuk penyelenggaraan MTQ otomatis ya memang mereka masih gini, 2 tahun sebelumnya itu memang sudah dibikin kepengurusan gitu. Bahkan pengurusan LPTQ juga sebenarnya udah beberapa tahun sebelumnya ya. Tetapi karena mereka ditunjuk sebagai tuan rumah, kita gitu ya, Kalsel ditunjuk sebagai tuan rumah, lalu LPTQ itu mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah untuk meminta hibah gitu kan, meminta hibah mana tadi tuh ininya skemanya. Nah jadi LPTQ itu mengajukan usulan tertulis kepada pemerintah daerah. Nah kemudian di situ kan ada gubernur itu menyampaikan kepada SKPD yang terkait dalam hal ini ke Biro Kesra gitu ya, untuk diproses, kemudian dibuatlah evaluasi, kemudian terbit rekomendasi, kemudian dipertimbangkan gitu. Pertimbangannya ya memang itu karena keuangan pemerintah daerah memang memungkinkan dan jadi tuan rumah itu suatu yang tidak bisa ditunda gitu ya. Nah, otomatis itu kan disetujui gitu. Kemudian diusulkan jadi RKPD, kemudian KUA PPS, kemudian ditetapkan LPTQ sebagai penerima hibah. Nah, nilainya tentu saja sesuai dengan yang diusulkan gitu, tapi dengan beberapa pertimbangan juga seberapa besar gitu ya kan yang disetujui. Nah, sisanya memang ada lagi tersebar dalam bentuk anggaran APBD di beberapa SKPD. Nah, seperti itu, Pak. Jadi di tahun 2022 itu jadi tuan rumah, di tahun 2022 itu juga hibahnya itu diberikan gitu.
Baik Pak, ini sebelum saya lanjut, ini saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Mbak Teti lagi. Penyusunan pedomannya dibuat menjadi peraturan bupati atau bagaimana Pak? Silahkan Pak. Yang mana tadi? Nih, yang pertanyaan di kolom chat itu Pak, yang di bawah itu. Oh, oke. Penyusunan pedomannya dibuat pedoman peraturan bupati atau enggak. Bagaimana? Jadi di susunan penyelenggara MTQ itu ada PA-nya, ada KPA, ada juga PPK gitu. Nah, jadi pedomannya ini merupakan pedoman dari PA, pengguna anggaran. Pengguna anggarannya kebetulan Pak Sekda gitu, Pak Sekda Prof. Kalsel. Jadi pedomannya itu judulnya mungkin apa Pak? Mungkin bentuknya itu dia SK atau pedoman umum atau gimana gitu? Pedoman umum. Pedoman umum. Jadi pedoman umumnya itu ditandatangani oleh pengguna anggaran. Itu udah menyangkut semuanya ya sampai ke PBJ-nya ya Pak ya? Iya, pada dasarnya adalah pedoman yang mengatur pengadaan barang jasa yang terkait dengan MTQ ini mulai dari awal sampai dengan serah terima, bahkan tata cara pembayarannya juga diatur di situ. Jadi tata cara pembayarannya diatur. Ya pada dasarnya kan sebenarnya berbeda ya dengan APBD gitu ya. Ya kalau bisa sih sesimpel mungkin, tetapi tetap akuntabel. Nah kebetulan juga bendaharanya juga ya sebenarnya ini lepas dari kedinasan ya, tetapi bendaharanya juga dari Bakyuda gitu. Jadi tetap masih ada unsur-unsur pemerintah, tapi di SK sendiri kan kita tidak ditulis NIP gitu. Nah, tahapan penyusunannya ini pada saat dia serah terima proses penghibahan selesai, apa memang sebelumnya sudah disusun Pak pedoman umum ini? Pedomannya disusun jadi pertama kan ada susunan pengurus LPTQ, kemudian LPTQ ini mendapatkan hibah, lalu LPTQ ini membuat bukan membuat sih sebenarnya tetap gubernur juga yang membuat susunan pengurus dari panitia penyelenggara. Nah, panitia penyelenggara inilah yang berinisiatif membuat pedoman itu, Pak. Oh, jadi setelah ini ya, setelah hibahnya dari pemerintah ke LPTQ ya? Ya, kebetulan setelah hibahnya itu ada gitu. Ini istilahnya hibahnya ada nih, terus gimana dong kita mengadakannya seperti itu kan, supaya nggak salah gitu. Nah, sebenarnya hanya dengan NVHD itu aja juga kita sudah bisa, bahkan kayak penunjukan IO itu, istilahnya kalau kita nggak tender juga bisa gitu kan, tapi kan nilainya besar ya, terus nanti akan menimbulkan pertanyaan, nanti juga panitia penyelenggara juga akan ditanya-tanya gitu kan. Nah, maka supaya sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan, kita tetap transparan, kompetitif gitu kan, segala macam gitu, akuntabel lah pokoknya. Nah, maka kita membuat suatu pedoman yang pedomannya itu pada prinsipnya hampir sama seperti Perpres gitu, tetapi lebih sederhana gitu. Lebih sederhana. Baik Pak, ini ada pertanyaan berikutnya. Dalam MTQ ini
metode purchasing seperti yang tertera di halaman 16 ada apa tidak itu? Halaman 16 itu yang mana ya tadi, Pak? Yang di metode-metode tadi itu, Pak. Kan ada macam-macam Oh, tuh. oke. Paling atas kan ada yang ekspektasi. Ada. Jadi kan kalau yang IO itu memang lumayan gede ya. Ini lumayan gede nilainya. Mulai dari di atas 500 gitu ya sampai dengan puluhan miliar. Tetapi yang di bawah 500 seperti kan kita ngadakan baju sasirangan gitu ya. Kemudian cenderamata, ngadakan buah-buahan, kemudian trofi itu kan trofi apa itu Pak? Yang piagam segala macam. Nah itu tuh kita ngadakan secara purchasing. Nah tetapi karena nggak ada RUP-nya, kita purchasing-nya menggunakan toko daring. Nah toko daring ada 2 marketplace yang kami gunakan pada saat itu. Kebetulan kami menggunakannya MBIS Market ya. Pada saat itu kayaknya belum ada atau sudah ya yang fee 2%-nya itu. Nah, kemudian kebetulan ada juga yang marketplace baru di tempat kami yang di etalase, jadi lebih banyak di situ kita ngadakannya. Nah, kemudian kalau yang tidak ada produknya, yang tidak termasuk dalam 13 produk itu, kita ngadakannya secara konvensional, jadi manual gitu. Baik, ini kemudian ada pertanyaan dari Pak Erwin Mutakin, apakah penerima hadiah pemenang lomba MTQ berupa uang pembinaan dikenakan PPh, walaupun pemenang masih tingkat cabang MTQ untuk remaja? Nah, ada kena PPh nggak ini Pak untuk hadiah yang berupa uang? Apakah penerima hadiah pemenang lomba MTQ berupa uang pembinaan dikenakan PPh? Terus terang saya kurang tahu nih Pak. Mungkin dari pada waktu dibacain itu kan saya minta maaf Pak Erwin Mutakin. Biasanya kalau remaja yang saya tahu gitu ya kan hadiahnya biasanya dalam bentuk rekening. Seperti anak saya misalnya kalau ikutan lomba-lomba apa segala macam itu dia kan belum punya KTP. Nah kalau dia belum punya KTP biasanya memang nggak dikenakan pajak gitu. Tapi dalam hal ini saya sejujurnya saya kurang tahu ya. Ada siapa nih yang dari Kementerian Agama mungkin bisa sharing. Mungkin Pak Muklis atau Pak Muji ini. Tapi kalau nggak ada mungkin lanjut dulu Pak ini Pak. Ya. Terus ini Pak, laporan pertanggungjawabannya itu seperti apa? Apa ya? Semacam SPJ lah gitu. Kalau di pemerintahan itu kan mungkin ada bukti kas pengeluaran. Nah, kalau untuk ini di kegiatan ini gimana Kak? Udah diubahkan kan gitu ya? Pada dasarnya SPJ-nya hampir sama gitu ya. Yang SPJ-nya kan ada 2 nih berarti ya. SPJ si penerima hibah LPTQ ke pemerintah daerah. Itu kan tadi pertama fakta integritas, kemudian NPHD-nya sendiri, kemudian kwitansi gitu ya kan. Itu kayaknya ada deh diatur diatur di dalam NPHD. Oh, di NPHD-nya ya Pak ya? Nah ya, di NPHD itu, nah untuk pencairan dana, ini SPJ untuk pencairan dana ya Pak ya? Iya, iya. Nah,
Pencairan dana dari pihak kedua itu mengajukan permohonan kepada pihak pertama dengan melampirkan yang pertama itu NPHD, kemudian fakta integritas, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, kemudian fotokopi KTP yang masih berlaku pengurus gitu ya, kemudian fotokopi rekening bank pihak kedua, rincian rencana penggunaan belanja hibah, kemudian kwitansi asli sebagai bukti tanda terima. Nah ini untuk si penerima hibah yang pertama. Nah kemudian di kan ini Penerima hibah yang pencairan gitu pertama ya. ini LPTQ ya? Iya, LPTQ. Jadi Oh. antara Pemda itu ke LPTQ. Kemudian LPTQ kan nyerahin lagi nih uangnya itu kepada panitia penyelenggara. Oh, iya, iya. Nah, panitia penyelenggara itu kan ngadain lagi apa ya namanya tuh Pak? Penyedia gitu ya. Iya, iya. Pemilihan penyedia yang dilakukan oleh si panitia pengadaan barang jasa dan pejabat pengadaan. Nah, di situ mereka untuk pencairan yang si penyedia itu hampir sama juga seperti yang kita di APBD gitu ya. Kan ada kontrak gitu kan, ada kontrak, ada laporan gitu ya kan. Ada jaminan, pokoknya jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka itu tetap kita syaratkan juga mereka. Nah, kemudian bahkan ini kami kemarin kan di apa ya, untuk pemeriksaan kan BPK ya. Kemudian untuk di daerah kita juga selalu diawasi oleh inspektorat. Nah, ada beberapa, jadi kontraknya itu kan ada dua macam nih, ada yang lumsum dan ada yang satuan. Yang untuk satuan itu kita ada menggunakan yang namanya post audit. Nah, seperti misalnya kan di paket 1 itu yang pembukaan penutupan itu kan ada pengadaan ya? kamar hotel gitu ya, kemudian ada tiket. Nah, itu dibayar sejumlah yang memang dikeluarkan dan sebesar biaya pada saat itu gitu ya. Jadi meskipun di RAB-nya misalnya jumlah tiketnya ada 100 pak, kemudian nilainya mungkin 1 juta, tapi di dalam realisasinya mungkin kurang, maka yang dibayar adalah berdasarkan at cost gitu ya. Berdasarkan at cost itu Pak. Jadi ada post audit gitu. Terus kalau misalnya terjadi permasalahan ya terkait PBJ-nya, itu si pemberi hibah ini masih dimintain pertanggungjawaban nggak Pak? Pemdanya ya? Iya. Dalam NPHD-nya ini nggak dituangkan, nggak diatur nggak itu? Kayaknya ada juga deh di sebentar Pak. Ada juga, pokoknya yang terkait dengan perselisihan juga harus disebutkan gitu ya. Jadi selain dari hak dan kewajiban, tata cara pembayaran, pengawasan. Nah, apabila terjadi penyelesaian ada perselisihan juga harus dilakukan penyelesaian. Nah, misalnya ya penafsiran isi perjanjian dan hubungan para pihak dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi tetap kalau ada masalah kita sesuai dengan peraturan yang di atasnya gitu ya. Nah, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak juga bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bisa diselesaikan di pengadilan gitu. Kak Kasman, izin. Ya. Pak.
Cak Ya, Asman, siap. kalau terkait ini ya seperti organisasi masyarakat gitu ya, yang Iya. itu apa namanya seperti mungkin kayak KONI, Pramuka kayak gitu ya Cak Asman ya, yang itu Iya. hibah gitu kan. Sebenarnya anggaran dari hibah pun itu kan mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa karena bukan Iya. KLPD. Nah, ini makanya ada kekosongan di situ gitu kan. Kekosongan itu makanya kan biasanya kan dilihatnya ini mau cara penggunaannya mau dengan apa gitu. Manakala di Iya. NPHD menyebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang jasa apa yang memungkinkan. Nah, kan seperti itu ya. Gitu. Makanya kan harus kalau semisal tidak diatur sendiri gitu kan. Ya suka-suka sebenarnya ya Cak Asman ya. Tapi kan karena ini mau membuat akuntabilitas makanya diaturlah regulasi itu. Nah, regulasi itu yang pastinya kan yang membuat kan organisasi tersebut ya. Yang membuat kan organisasi tersebut ya membuat aturan bahwa tata cara pelaksananya bagaimana sih untuk pengadaannya kan gitu kan. Bukan dari si hibah gitu kan. Ya. Seperti itu ya kali Pak Cak Asman ya. Jadi karena mungkin ada kekosongan di situ yang sering terjadi, NPHD itu menyebutkan sesuai dengan cara pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang mana? Yang mana Dan gitu. kalau mengatur ke Perpres, ya tidak dimungkinkan karena dia bukan KLPD walaupun menerima hibah kan gitu ya Pak Cak Asman ya. Jadi kalaupun diatur di NPHD menyebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang jasa misalnya, dan pengaturan yang mana pengadaan barang jasa Perpres itu tidak dimungkinkan kalau dengan hibah itu gitu lah. Makanya kan itu tadi diatur secara tersendiri gitu Cak Asman ya untuk jadi mungkin pemahamannya kan di situ gitu. Misalnya pun tidak diatur tuh sebenarnya sah-sah saja gitu ya Cak Asman tadi menurut Cak Asman gitu kan. Yang mana menciptakan akuntabilitas tadi, makanya ada kekosongan hukum tadi, makanya diatur lah gitu kan supaya untuk mendapatkan penyedia yang terbaik lah gitu kan. Gitu ya Cak Asman ya. Iya benar-benar. Ya, masih. Benar seperti itu. Apa ya? Mungkin bisa dikoreksi juga informasi yang teman-teman saya informasi dari teman katanya baru kami tuh yang punya pedoman gitu. Pedoman penyelenggaraan PBJ ini sebagai tuan rumah MTQ. Nah, jadi kayaknya memang seperti itu. Jadi kalau di yang terakhir gitu ya, yang di Sumatera Barat itu ya memang anggarannya mereka APBD. Nah, jadi sesuai dengan Perpres ya kan. Nah, kemudian Medan yang yang ke-27 itu hibah mereka, tapi hibahnya itu mereka pemilihannya itu seperti kayak dulu tuh ada apa ya? Yang pemilihan pakai pendamping kayak gitu loh. Oh ya, pemilihan langsung lah kalau dulu ya. Ya, pemilihan langsung, tapi ada pendampingnya seperti itu. Nah, jadi tiap daerah ya bisa menerjemahkan beda-beda gitu ya. Nah, tetapi kami tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Muklis ya dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik, kemudian juga sesuai dengan etika pengadaan ya kita bikinlah suatu pedoman gitu yang jadi acuan kita gitu. Nah, pada dasarnya itu kan hibah ini kan macam-macam ya, ada uang gitu kan, ada barang gitu, kemudian ada juga yang uang tadi. Kalau yang uang tadi kan itu memang langsung diserahkan dari Pemda ke LPTQ, tetapi ada juga yang masih hibahnya itu berupa barang. Jadi uangnya bukan uangnya, jadi anggarannya di SKPD yang di bidang-bidang itu tadi. Nah, itu mensupport gitu, mensupport kegiatan MTQ yang mungkin dananya itu masih kurang. Nah, kalau yang dari anggaran Pemda itu tadi kita pemilihannya berdasarkan Perpres, tetapi langsung jasa dengan barangnya itu diserahkan untuk panitia MTQ gitu untuk mensupport kegiatan MTQ seperti itu Pak Satrio.
Baik Pak Kasman, ini sebelum lanjut, ini kita baca lagi pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Erwin Mutakin lagi nih. Terkait dengan penyediaan catering, makanan, atau konsumsi kotakan, prinsip efisiensi bagaimana pengaturannya? Apakah harga konsumsi kotakan mengikuti harga di standar daerah atau mengikuti harga pasar yang berlaku? Oh iya, makasih Pak Erwin Mutakin. Untuk catering ini macam-macam, ada yang berupa kotak, ada juga yang apa ya itu tuh prasmanan gitu ya, prasmanan untuk yang VVIP. Nah ini kita apa ya, pemilihan penyedia atau pengadaan barangnya itu melalui purchasing, jadi melalui toko daring. Nah, harganya tentunya apa ya, pemilihannya dilakukan oleh kalau di bawah 500 tadi itu oleh PP ya, oleh PP. Kemudian ada juga yang di atas 500 karena cukup banyak gitu ya, cukup banyak konsumsi. Tetapi ini kan nggak bisa diadakan sekaligus tuh. Ada yang berdasarkan venue-nya gitu ya kan, ada yang berdasarkan harinya. Kemarin saya nggak tahu tuh. Kalau saya terlibatnya di panitia pengadaan. Nah ini teman-teman yang jadi PP. Nah sepertinya ini Pak berdasarkan harga harga survei juga gitu ya, harga yang ada pada marketplace tersebut, dan itu juga tetap dilakukan negosiasi. Ya, negosiasi kalau di atas 50, maksudnya gini, kita tetap menggunakan sesuai dengan peraturan yang toko daring itu. Jadi kalau di atas 50, kita lakukan negosiasi gitu. Nah, tetapi oh ya, perlu saya sampaikan. Jadi memang sebenarnya tidak ada DIPA, tetapi panitia penyelenggara MTQ ini mempunyai semacam DIPA mini gitu. Jadi ada pagu dan ada HPS-nya juga gitu. Nah, jadi si panitia penyelenggara itu memiliki RAB. Nah, seperti kayak makanan ini, konsumsi ini ada HPS-nya juga gitu. Yang merupakan kombinasi dari standar daerah dan tentunya mengikuti harga pasar pada saat itu, Pak Erwin. Baik Pak, kemudian ada pertanyaan dari UKPBJ Sumedang, Bu Elis. Mohon pencerahannya berdasarkan pengalaman di Provinsi Kaltim, kalau untuk penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi yang diselenggarakan di salah satu kabupaten, apakah dananya lebih tepat secara hibah ataukah melalui Banprov? Oh ya, makasih Bu Elis. Kaltim, Kalsel, Bu. Bukan Kaltim, Mbak Elis. Jadi, kalau penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi yang diselenggarakan satu kabupaten, sebenarnya ini hanya minta saran, ini masukan aja Pak. Kalau misalnya bisa MTQ, bagusnya lewat hibah apa Banprov gitu, seperti itu Pak. Banprov itu bantuan provinsi gitu ya? Iya. Oh, sebenarnya dua-duanya bisa gitu ya kan? Ya. Jadi hibah provinsi untuk kabupaten juga bisa kan? Jadi ya. Bentuk hibah itu kan bisa
maksudnya gitu, bantuan hibah untuk Pemda lain. Nah, itu kan bisa tuh. Nah, jadi bisa provinsi memberikan hibah kepada kabupaten atau kabupaten itu sendiri yang menganggarkan gitu ya. Menganggarkan untuk kegiatan MTQ di tingkat provinsi. Ini penyelenggaraan di tingkat provinsi salah satu. Iya. Ini di salah satu kabupaten, maksudnya peserta kontingen iya, jadi, kali ya? Kontingennya ya? Bisa jadi, Pak. Ini juga kurang spesifik sih, cuman apakah provinsi... Jadi pada dasarnya mungkin sama ya, kayak kita ngadakan porprov gitu ya. Ini sama nih, ya porprov, pramuka, apa segala macam. Jadi bisa anggarannya itu merupakan anggaran APBD maupun anggaran hibah, baik itu yang dianggarkan oleh si kabupatennya maupun tingkat provinsi, yang provinsi juga bisa untuk memberikan hibah kepada kabupaten. Cuma bentuknya tadi bisa bantuan barang gitu kan, atau juga uang gitu. Bisa Mbak Elis. Ya, ini kebetulan Mbak Elisnya udah raise hand ini, Pak. Oh iya, silakan Mbak Elis, gimana tuh maksudnya? Masih di mute? Ya, silakan Mbak Elis. Ya, silakan Mbak Elis. Izin tidak on kamera ya Pak ya, kebetulan lagi di rumah, lagi nggak pakai kerudung. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya jadi gini Pak, kemarin Kabupaten Sumedang itu kan jadi tuan rumah MTQ tingkat Jawa Barat. Kebetulan pas awal-awal katanya hibah gitu. Makanya kalau hibah kan berarti kan ke LPTQ ya Pak ya. Tapi ternyata setelah mendekati waktu, ternyata jadinya banprop gitu. Jadi kan kalau banprop berarti nanti proses PBJ-nya sesuai dengan Perpres kan. Kalau banprop. Makanya kemarin kita dengan waktu yang sangat mepet, tiba-tiba yang tadinya hibah jadi banprop gitu. Makanya kita agak, pokoknya ketika penyelenggaraan itu semuanya mepet banget gitu Pak. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak gitu, kalau skala kabupaten yang dijadikan tempat untuk MTQ tingkat provinsi, sebaiknya seperti apa? Apakah hibah berarti nanti proses penyelenggaraan PBJ-nya bukan berdasarkan Perpres 12 ya Pak ya, atau melalui banprop sehingga nanti proses pengadaan barang jasanya sesuai dengan Perpres. Soalnya tadi kalau menurut pengalaman dari Bapak kan gitu, ada pendampingan dari LKPP-nya gitu. Nah, saran Bapak berdasarkan pengalaman di sana, kalau untuk level provinsi yang diselenggarakan di salah satu kabupaten, sebaiknya seperti apa gitu, karena memang provinsi Jabar juga beda-beda, seperti yang mungkin yang tingkat nasional juga ya Pak ya, kemarin waktu di Subang ternyata hibah, Sukabumi, banprop gitu, seperti gitu, beda-beda. Pas kebetulan yang di Kabupaten Sumedang kemarin memang banprop. Seperti itu Pak pertanyaannya. Mohon maaf. Pada dasarnya sih dua-duanya bisa ya kan. Tapi ya kalau hibah kayaknya lebih fleksibel gitu. Lebih gampang gitu kan. Iya. Ya, tetapi tadi meskipun gampang, kami juga tidak menggampangkan, yaitu kami akhirnya membuat suatu pedoman gitu ya kan, yang istilah Pak Prof. Muklis tadi itu mengisi kekosongan gitu, sehingga bisa lebih sesuai peraturan dan sesuai dengan lebih akuntabel gitu, Mbak Elis.
Apalagi tadi kan ceritanya gara-gara Banprop akhirnya kan waktunya mepet gitu kan, namanya Perpres itu nggak bisa diakal-akali gitu kan. Sudah kita harus seperti itu. Sampai kemarin sempat mundur juga gitu karena proses pengadaan barang jasanya belum, akhirnya MTQ-nya mundur. Nah, jadi salah Ya, satu kalau misalnya hibah tadi kan misalnya kita bikin pedoman juga, pedomannya bisa saja kita mengacu kepada Perpres dan Perlem, tetapi kita ada inovasi-inovasi di dalam situ gitu kan. Nah, misalnya kayak masa sanggah itu kan kita 5 hari kalender, bisa aja masa sanggahnya kurang dari itu gitu kan. Nah, itu merupakan inovasi juga. Nah, termasuk jenjang. Kalau tender kan kita sampai 200 ya kan. Nah, ini kami jenjangnya adalah sampai dengan 500 itu kita masih pengadaan langsung. Nah, itu kan suatu inovasi dan kemudahan juga gitu kan. Sehingga kita tidak sibuk terhadap tender. Iya. Gitu Mbak Elis. Pak, pencerahannya. Selamat Pak. Sudah dilantik ya Pak ya, selamat. Terima kasih. Sudah keluar dari IPI. Enggak, masih kok. Ya, selamat sore Pak, makasih. Ya, sama-sama Mbak Elis, terima kasih. Kemudian lanjut lagi Kak Kasman, terkait dengan permasalahan PBJ itu kemarin ada audit, sudah diaudit belum dari BPK-nya? Ya, ada di audit. Jadi auditnya itu kan ada 2 tuh, BPK dengan inspektorat. Ya. Sudah sih sepertinya, sudah diaudit sih. Nggak ada ini ya, nggak ada temuan ya? Alhamdulillah kayaknya nggak ada. Itu yang diaudit kan berarti nggak ada yang berarti. Kemarin saya sempat ditanya-tanya juga kayak gitu. Ya kemarin karena ada sanggahan segala macam, sempat ketar-ketir juga saya gitu kan. Ya. Karena sanggahannya itu ditembuskan ke mana-mana gitu. Ya. Nah, tapi terkait mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya. Itu namanya yang diaudit oleh BPK itu LPTQ-nya kan? Si apa ya, semua deh kayaknya, si PA, KPA, kemudian si vendor-vendornya juga ada di ini juga kemarin. Ada ya? Karena kayak uji petik deh. Iya, iya. Jadi walaupun si pemberi hibah ini udah menghibahkan, tetap auditnya kita juga ini juga ya? Iya. Bawa juga ya. Artinya kalau misalnya ada temuan juga, si pemberi hibah juga ini juga ya harus ikut bertanggung jawab atau gimana? Oh enggak, tapi bukan Pemdanya, tetapi si penerima hibahnya itu loh. Si penerima hibah LPTQ. Ya, LPTQ. Penyelenggara. Nah, di penyelenggara itu kan ada PA KPA-nya itu yang ditanya-tanya, yang diaudit, termasuk si vendornya gitu. Vendor-vendornya juga ditanya gitu. Jadi masih ngeri juga ya kalau walaupun istilahnya dari Pemda ini udah Iya, masalahnya uangnya kan lumayan gede. Iya. Dan mudah-mudahan nggak terjadi itu kan yang pon di mana-mana kan biasanya tuh kepala daerahnya, bupati, gubernur selalu kan ada masalah gitu. Makanya berangkat dari sana itu kami ya itu tadi bikin pedoman gitu ya. Dalam rangka untuk memagari kami gitu bahwa kami melakukan pengadaan barang jasa itu ya memang sesuai dengan peraturan gitu.
Terus terkait kayak misalnya serah terima hasil pekerjaan itu kan yang periksa siapa sebelum dinyatakan sesuai gitu. Si KPA-nya. Nah, KPA-nya. jadi tadi di kepanitiaan itu kan ada koordinator. Nah, koordinatornya itu selaku KPA. Nah, jadi salah satu contohnya tadi kan untuk pengadaan yang panggung, acara pembukaan penutupan, kemudian venue itu koordinatornya adalah bidang 5, itu bidang Astaka, koordinator penanggung jawabnya itu adalah kepala PUPR. Nah, jadi beliau itu sebagai KPA gitu. Oh ya, perlu saya sampaikan juga, jadi di pedoman kami itu untuk sampai dengan 10M itu Pokja, bukan Pokja, panitia pengadaan yang menetapkan pemenang. Nah, yang untuk di atas 10 miliar yang menetapkan pemenang itu adalah PA. Nah, jadi contohnya untuk paket 1 yang karena nilainya di atas 30 itu, panitia pengadaan barang jasa itu hanya mengusulkan calon pemenang, sementara yang menetapkan adalah PA gitu. Nah, jadi itu juga kami atur gitu di dalam pedoman. Nah, PA sendiri ini kalau di dalam LPTK-nya itu dia kedudukannya sebagai apa, Pak? Kan kalau di OPD kan jelas ya ada PA itu ya kepala OPD gitu kan. Nah, ini kan karena udah dihibahkan, ini ada PA-nya. Nah, PA-nya ini dia apa di LPTK? Di kepanitiaan penyelenggara itu boleh dibilang kalau KPA-nya itu kayak kepala SKPD, sementara PA itu kebetulan gitu ya, Pak Sekda juga kayak gitu, jadi PA-nya. Iya. Jadi kayak Sekda juga kayak gitu, coba bukan Sekda kayak gitu. Iya. Nah, jadi tadi kan ada tuh di tayangan yang koordinator bidang. Ya. Nah, itu tuh ada Dinas Perhubungan, ada Biro Umum, Biro Kesra, apa segala macam, itu mereka semuanya jadi KPA. Nah, semua jadi KPA untuk penanggung jawab kegiatan-kegiatan yang mereka koordinatori gitu. Nah, mereka jadi KPA. Jadi mereka yang berkontrak gitu, Pak. Jadi mereka yang berkontrak, mereka yang serah terima pekerjaan, mereka yang bayar gitu. Seperti itu. Nah, kecuali tadi kan yang ada kegiatan yang di atas 10M, nah itu Pak PA gitu. Yang tapi enggak juga yang berkontrak tetap Pak PA deh. KPA ya, Cuma karena dia kalau aja, kedudukannya cuma menetapkan si PA gitu. Ya. Baik Pak, ini ada Pak Erwin Mutakin lagi nih yang bertanya. Apakah dana hibah itu untuk efisiensi terjadi penghematan, sehingga apakah menimbulkan adanya sisa dana hibah akibat efisiensi belanjanya, atau harus belanja sesuai dengan RAP yang sudah disusun sesuai dengan nilai hibah? Oh ya, kasih Pak Erwin. Nah, karena pengadaan barangnya itu melalui pemilihan, tentunya terjadi penghematan, Pak. Nah, seperti yang paket pembukaan dan penutupan itu, HPS-nya itu adalah 32 miliar. Nah, waktu itu ditawar 31 miliar sekian. Terus kami juga melakukan koreksi aritmetika. Itu ada kami ketemu selisihnya sekitar berapa ya, 500-an juta seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kami temukan harga timpang. Harga timpang itu kami lakukan negosiasi, terutama yang harga-harga satuan. Kalau yang sifatnya kreativitas, kemudian itu tuh
tidak kami lakukan negosiasi, karena seperti pembuatan video taping apa segala macam itu kan itu susah sekali gitu. Nah, jadi ada beberapa kali efisiensi Pak Erwin. Pertama efisiensi penawaran, yang kedua efisiensi koreksi aritmatika, kemudian ada lagi efisiensi negosiasi. Nah, terus itu demikian juga dengan pengadaan langsung dan penunjukan langsung, itu juga ada efisiensi. Dan berdasarkan peraturan hibah gitu ya, apabila nanti terjadi sisa, maka sisanya itu kan kita kembalikan lagi ke kas daerah. Jadi kalau ada ya ke kas daerah. Tetapi yang namanya gelaran nasional ya, selalu kan dananya itu ada yang tidak kita duga kayak gitu. Nah, hal ini sudah kami antisipasi juga. Jadi di dalam pedoman itu ada memungkinkan yang namanya perubahan kontrak. Jadi bisa saja di CCO gitu ya, pekerjaan atau kontrak tersebut. Nah, di pedoman itu kami tuliskan bahwasanya CCO atau penambahan nilai kontrak itu tidak lebih dari 10%. Seperti itu, Pak. Nah, jadi ada efisiensinya, Pak. Artinya kalau memang kayak sisa nego ya misalnya gitu ya, sisa nego itu bisa dikembalikan, tapi bisa juga dipakai lagi untuk dana tak terduga lah istilahnya ya. Ya. Jadi kemarin itu kan salah satu contoh itu adalah venue untuk lomba tilawatil dewasa. Nah, ternyata sebenarnya kita sudah bikin RAB, KPA-nya udah bikin RAB ya sesuai dengan ketentuan. Panggungnya itu aja lebih besar dari rumah tipe 36, tetapi ternyata berdasarkan koordinator venue lomba tersebut yang dari Kementerian Agama itu nggak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kemenak katanya. Nah, itu harus direvisi gitu ya, direvisi gambarnya, kemudian itu terjadi juga perubahan sesuai dengan pedoman yang dibuat itu tidak lebih dari 10% pertambahan nilai kontraknya itu dari kontrak Indo. Baik Pak Kasman, ini mohon maaf ini waktu sudah menunjukkan jam 15.30, ini nampaknya udah habis ya ini waktunya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kasman yang sudah berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan dana hibah dalam penyelenggaraan MTQ di Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Pak Muflis Isnaini atau dari Pak Muji? Ini dari Pak Muji yang dari Prancis, dari Paris tuh. Terima kasih Pak Satrio. Kedengaran suara saya ya? Ya, Pak. Jelas sekali Pak. Monggo, Pak. Ya. Nah, dan jadi acara seperti ini penting sekali bagi kita. Bagaimana beliau Pak Kasman mau sharing informasi. Kalau demikian kan sangat langka. Sharing informasi apa yang pernah dilakukan sehingga nanti kita bisa meniru untuk kegiatan MTQ, kegiatan PON atau kegiatan-kegiatan lainnya yang menggunakan skema seperti ini hibah. Ya, jadi ini sangat penting sekali dan nanti mungkin Pak Kasman dengan hanya satu materi ini bisa terkenal nanti di mana-mana menjadi rujukan kita taruh di YouTube akan banyaknya nanti mencari daripada mencari saya nggak usah dicari lah biar Pak Kasman aja yang dicari. Demikian mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu para peserta di hari libur ya ternyata hari libur
Di sini tidak libur Pak, kita kerja terus lah. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan kegiatan kita selalu bermanfaat selalu. Wassalam. Kemudian kepada Pak Kasman dipersilahkan ada closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Satrio, Pak Muklis, terutama Pak Muji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman sebagai tuan rumah MTQ nasional ke-29. Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan bahwasanya pengadaan dengan anggaran dari hibah itu tidak harus sesuai dengan ketentuan Perpres ya, tapi apa yang ditetapkan di dalam NPHD. Tetapi untuk lebih amannya, sebaiknya kita memiliki pedoman sendiri supaya kita dalam melakukan pengadaan barang dan jasa terkait dengan dana hibah itu lebih akuntabel gitu kan, lebih transparan, kemudian juga terhindar dari masalah-masalah hukum. Demikian akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf apabila terjadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta sharing session. Demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Kasman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf selaku moderator banyak hal yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Izin live ya, Pak Muji, sehat.